Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah amma ba'da. Para pencinta bahasa Arab rahimakumullah. Tema kita kali ini adalah al-makhfudatul asma, yaitu beberapa isim yang dibaca khafat atau dibaca jer. Dan kali ini salah satu faktor yang menyebabkan isim itu dibaca jer adalah susunan idhofah atau at-tarkib al-idhofi yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Untuk lebih jelasnya apa yang dimaksud dengan idhofah, yaitu al-idhofatu ya nisbatun baina ismaini ala taqdiri harfil jari. Yang dinamakan idhofah yaitu menyandarkan atau menghubungkan antara dua isim. Ini bisa dua isim atau lebih mestinya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah isim, kata benda yang ditakdirkan ada huruf jar padanya. Jadi antara dua isim tadi ditakdirkan ada huruf jar di antara keduanya. Kemudian idhofah terbagi menjadi 4 jenis ya, berdasarkan tadi huruf jar yang ditakdirkan. Ada kalanya ditakdirkan li, huruf jar li, huruf jar min, huruf jar fi, atau huruf jar kaf. Hanya saja dalam pembahasan kali ini kita lebih fokus atau membahas pada yang huruf ditakdirkan dengan huruf jar li, min, dan fi. Karena untuk takdir kaf ini sangat jarang kita temui kecuali dalam beberapa syair ya. Baik, langsung kita lihat contohnya. Idhofah yang terdiri dari mudhof dan mudhof ilaih. Jadi yang depan ini namanya mudhof nanti. Contohnya adalah Rasulullahi. Rasulun ini mudhof. Asalnya nakiroh. Jadi asalnya Rasulun. Cuman syarat sebagai mudhof dia tidak boleh dibaca tanwin. Tidak boleh ditanwin dan juga tidak boleh ada alnya. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh ada al. Itu syarat mudhof. Kemudian Allahi ini statusnya sebagai mudhof ilaih. Dan dia harus ma'rifat. Kemudian dan mudhof ilaih ini mesti dibaca jer. Nah, kenapa tadi susunan idhofah termasuk kategori makhfudatul asma, beberapa isim yang dibaca khafat atau jer, karena mudhof ilaihnya mesti dibaca jer. Seperti itu. Di sini contohnya Rasulullahi. Nah, Rasulun ini kebetulan dibaca rofa, dibaca marfu, dan lafadz Allahi di sini mudhof ilaih tentu dibaca majrur atau makhfud, khafat ya. Kemudian untuk status mudhof ini yang depan Rasulun ini mudhof. Ini bagaimana bacanya? Apakah mesti Rasulun terus? Apa mesti Rasulu? Atau bisa Rasulah? Atau bisa Rasuli? Ini sangat bergantung pada kedudukan dia dalam kalimat. Mudhof tadi sebagai apa? Contohnya di sini qala Rasulullahi. Kalau ini qala ini fi'il, Rasulullahi, Rasulu di sini sebagai fa'il. Karena fa'il itu merupakan isim yang dibaca rofa, sehingga tanda rofaknya di sini adalah dhammah. Qala Rasulullahi, seperti itu. Karena rofa maka dia ditandai dengan dhammah. Kemudian ata'tu Rasulullahi. Nah, kata Rasulah di sini sebagai maf'ul bih, dan maf'ul bih itu harus dibaca nasab. Salah satu tanda nasab di sini adalah fathah karena dia isim mufrad. Ata'tu Rasulullahi. Yang perlu diperhatikan, kata Allahi di sini selalu dibaca jer karena dia posisinya selalu sebagai mudhof ilaih. Contoh yang terakhir, amantu bi Rasulillahi. Amantu, saya beriman bi Rasulillahi. Rasulillahi, Rasuli di sini dibaca jer karena memang kemasukan huruf jer yaitu bi. Dan posisi dia sebagai mudhof.
mudhof ilaih, mohon maaf, sebagai mudhof rasuli. Nah, dan karena dia kemasukan huruf jar, ya mau tidak mau dia harus dibaca jar. Kemudian lafadz Allahi ini selalu dibaca jar karena berposisi sebagai mudhof ilaih. Baik, selanjutnya ini beberapa makna dari huruf jar yang ditakdirkan di antara dua isim tadi, antara mudhof dan mudhof ilaih. Misalkan nasrullahi ay nasrun minallahi. Jadi nasrullahi maksudnya adalah nasrun pertolongan minallahi dari Allah. Jadi ini bermakna min atau ada huruf jar yang ditakdirkan di sini adalah min. Contoh lagi misalkan babu sajin. Babu sajin berarti pintu dari jati, kayu jati. Seperti itu. Contoh yang bermakna fi. Ashabul jannati, ashabul jannah. Ashabul jannah di sini antara mudhof dan mudhof ilaih ditakdirkan fi karena di sini penghuni di dalam surga. Kemudian bermakna milik atau ditakdirkan li, dan ini yang paling banyak. Kitabu Muhammadin maksudnya adalah kitabnya Muhammad. Kitab milik Muhammad. Kitabu Muhammadin hakibatu Zaidin, tasnya Zaid. Misalkan kemudian masjidu madrasatin, masjidnya madrasah, masjidnya sekolah, dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan yang dibahas di awal tadi, bahwa yang kita bahas nanti hanya min, fi, dan li. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.